upacara pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 SMP Negeri 19 Depok. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. 4. Dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. Nilai sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di siswa diucap ulang para peserta upacara. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMP Negeri 19 Depok berjanji. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan negara pemerintahan kesatuan Republik Indonesia. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Adab terhadap orang tua, hormat kepada guru, serta menjunjung harkat dan martabat sekolah. 5. Disiplin, jujur, dan tanggung jawab. 6. Belajar dengan tekun serta bermengabdi untuk menjadi unggul, sebagai bekal masa depan. 7. Menjaga nama baik keluarga besar SMP Negeri 19 Depok. Jaga nama baik keluarga besar SMP Negeri 19 Depok. Mulut, istirahat, di tempat. Gerak. Yang saya hormati Kepala PJ SMP Negeri 19 Depok, Ibu DD Agustina MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf di sekolah, juga yang selalu saya rindukan dan saya harapkan khususnya anak-anakku kelas 7 dan kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan upacara bendera. Sebelumnya Ibu akan mengapresiasi kepada peserta upacara yang sudah hadir di kelasnya. Kelas 9-10 petugas. Sebagai rutin, meskipun mungkin ada yang masih harus dievaluasi. Dan ketertiban anak-anak semua peserta upacara pada pagi hari ini kita tepuk tangan untuk semua. Ada beberapa hal yang Lengkapin ya. Ini lengkap ya. Ibu akan menyampaikan sebuah kisah yang nanti kalian bisa ambil moralnya apa. Jadi dulu itu di sebuah desa ada sebuah keluarga, ada ayah, ibu, dan 2 orang anak. Nah, ayah dan sebentar lagi Sorry Mas, pegangan. mendiagnosa akan segera meninggal. Nah, ada 2 anak dari keluarga ini, dua-duanya laki-laki. Sebelum meninggal, ayah sudah pesan kepada 2 anak ini. Nah, kalau misalkan nanti ayah meninggal, ayah titip 2 pesan. Yang pertama, setelah dewasa, jika kamu bekerja, yang pertama kamu bekerja tidak boleh kena sinar matahari. Yang kedua, ayah berpesan, jika suatu saat ada kamu menjalani kehidupan, kamu tidak boleh menagih hutang. Itu pesan dari ayahnya.
Kemudian tak lama dari itu ayahnya meninggal dan dua anak ini tumbuh besar dari desa. Tadinya anak-anak dua laki-laki ini kemudian pergi merantau, yang satu ke Jakarta, satu lagi ke Surabaya. Nah, orang tuanya tersisa tinggal ibunya di desa. Tersebutlah anak yang pertama namanya Rehan, yang kedua Rifael. Yang pertama di Jakarta ini Rifael. Satu hari ibunya kangen sama anaknya, pengen mengunjungi Rifael sama Rehan di kota Jakarta dan Surabaya. Pertama ke Jakarta dulu, ke Rifael. Setelah ketemu, Rifael bertemu dengan ibunya duduk di pinggir trotoar. Apa yang Rifael lakukan? Dia berjualan air minum kemasan. Kemudian ibunya bertanya, "Nak, kemana toko kamu? Kemana usaha kamu? Kenapa kamu tinggal di pinggir jalan begini? Apa yang terjadi sama kamu?" Terus Rifael menjawab, "Bu, saya ini menjalani kehidupan sesuai dengan amanat ayah. Ayah kan bilang, saya kerja nggak boleh kena sinar matahari. Terus saya tiap hari ke kantor naik taksi, Bu. Ini saya habis, semuanya habis, Bu. Terus yang kedua, saya juga buka lontong, buka toko. Banyak yang utang di warung saya. Saya nggak pernah nagih karena saya patuh terhadap amanat ayah." Kemudian ibunya berkunjung lagi ke Surabaya, ke Rehan. Didapatinya Rehan di kota Surabaya punya bisnis yang sangat besar, punya rumah, punya mobil. Nah, kemudian ibunya bilang, "Beruntung sekali ya kamu, Nak. Kamu udah betul, nggak usah nurutin apa yang ayah kamu amanatkan." "Loh, Bu," kata Rehan, "sebenarnya ini saya sangat patuh banget sama ayah. Saya nurutin semua amanatnya ayah. Ayah kan bilang, saya nggak usah kena sinar matahari, nggak boleh kena sinar matahari kalau bekerja. Saya menuruti, saya pergi sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Saya kerja tiap hari begitu, bantu pulang demi masa depan saya. Dan inilah hasilnya. Kemudian yang kedua, saya nggak pernah menagih utang ataupun berutang. Karena menurut saya dalam hidup ketenangan itu mahal. Kalau misalkan kita punya hutang, kita setiap hari dikejar-kejar yang namanya utang, hidup kita nggak tenang. Itu pun kalau misalkan kita mengutangkan atau memberi pinjaman ke orang lain, itu pun tidak akan membuat kita tenang. Malah banyak terjadi kan kalau misalnya kita lagi utang yang ditagih lebih galak ya. Betul? Nah, dari kedua cerita ini, dari kedua sudut pandang ini, Rehan dapat ambil kesimpulan bahwa semua hal yang dikerjakan oleh manusia itu, bagaimana kehidupan berjalan di hidup kita itu tergantung kita mengambil mindset. Dalam segi budaya mungkin kita belajar perspektif. Dari suatu gambar, dari sudut mana saja bisa diambil, itu bisa jadi bagus, bisa jadi seni. Termasuk mindset yang kita ambil dalam kehidupan. Ambil sudut pandang yang berbeda dengan pemikiran Rehan untuk menjalani kehidupan. Kita hidup akan berjalan sesuai dengan perintah dari otak. Maka dalam otak itu kita terbentuk mindset. Mindset hidup kita harus positif, harus melihat berbagai sudut pandang dari sebuah masalah. Jangan terpaku pada satu masalah yang nantinya kalian tidak akan menemukan solusi. Ya, yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian amanat upacara pada tanggal 6 Oktober 2025 SMP Negeri 19 Depok. Salam Pendidikan 19. Depok dipimpin oleh